Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibu lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adik-adik sekalian, malam hari ini kita akan memulai di dalam halaqah ini dengan kajian fikih. Dengan kajian fikih yang kitab yang akan kita pakai adalah kitab namanya Safinatun Najah. Safinah adalah artinya perahu atau bahtera. An-Najah keselamatan. Jadi Safinatun Najah adalah bahtera keselamatan. Apabila kita mau selamat di dunia dan di akhirat, maka baca kitab ini. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang ringkas, kitab yang tipis, akan tetapi maknanya sangat luar biasa. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki semesta alam. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kita artikan dulu, nanti kita jelaskan. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan dengannya, yaitu dengan Allah, nasta'in, kita meminta perlindungan. Nasta'inu, kita meminta perlindungan ala umuri dunya waddin, atas urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia dan agama. Wa sallallahu wasallama, dan selawat dan salam dan selawat Allah dan salamnya ala Sayyidina Muhammadin, atas junjungan kita Nabi Muhammad, khatimin nabiyyin atau khatamin nabiyyin. Ya, bisa dibaca dua, bisa khatam, bisa khatim. Kalau khatam stempel kenabian, kalau khatim nabi terakhir. Khatimin nabiyyin, nabi terakhir. Wa alihi wa sahbihi
ajma'in. Dan salawat serta salam juga kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya ajma'in semuanya. Salawat serta salam juga kepada keluarganya dan para sahabatnya semua. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Sudah, nanti ditulis lagi. Kita jelaskan tentang apa yang sudah kita baca tadi. Nanti lagi nulisnya. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini nanti nulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu di setiap surat Al-Quran pasti akan kita temukan. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang pertama yang ditulis atau yang terucap atau yang tersirat atau yang digoreskan di dalam kolam. Kolam itu adalah tempat di mana Al-Quran pertama kali diletakkan. Kemudian diturunkan ke langit dunia, kemudian diturunkan secara berangsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua isi kandungan Al-Quran yang 30 juz itu pertama kali adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua kandungan Al-Quran itu bermula dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu dimulai dari kalimat ba yang ada di awalnya. Apa makna dari kalimat ba tersebut? Kalimat ba itu berarti bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Bi dengan kehendakku. Allah berfirman, bi dengan kehendakku. Kana makana akan terjadi pasti terjadi sesuatu yang telah terjadi. Wabi dan dengan kehendakku pula yakunu ma yakun. Sesuatu yang akan terjadi dengan kehendakku pasti akan terjadi. Jadi di sini Allah menegaskan kepada kita di dalam kalimat ba saja itu bahwasanya tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada apapun dari kita kecuali semua adalah kehendak, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah kepada hambanya bermacam-macam. Ada yang ditakdirkan bagus, baik, ada yang ditakdirkan tidak baik. Yang ditakdirkan baik adalah dia yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekah dan infaknya, dengan akhlaknya yang baik, dengan ucapan lisannya yang baik. Lisan yang tidak pernah menyinggung orang, lisan yang tidak pernah menggibah orang lain, lisan yang tidak pernah menjadi menjadi penengah antara permusuhan dari yang satu dengan yang lain. Apabila semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut, maka pasti
Allah sudah mentakdirkan kebaikan pada dirinya. Tapi sebaliknya, ada orang yang tidak ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah puasa di bulan Ramadan, yang tidak pernah berinfak sedekah, mulutnya dipakai untuk selalu menggunjing, menggibah, mengejek, menghina dan merendahkan orang lain. Mulutnya dipakai untuk menjadi perantara permusuhan dari yang satu dengan yang lain. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti minum khamar, dia nanti berzina, naudzubillah min dzalik, dia nanti berjudi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang pertanyaan, Ustadz, berarti Allah zalim dong? Ada yang ditakdirkan baik, ada yang ditakdirkan tidak baik. Jawabannya adalah sesuatu yang paling berharga di hamba Allah yang bernama manusia, yang paling berharga adalah otaknya, pikirannya. Otak ini kita pakai untuk berpikir. Kita berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Kita berpikir mana yang sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, mana sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita pakai otak ini. Apabila ada orang yang bertanya kepada kita tentang Ustadz, Allah itu zalim karena dia mentakdirkan saya menjadi pecandu khamr. Ustadz, Allah itu zalim karena Allah mentakdirkan saya untuk senang dengan perzinahan, senang dengan main judi, senang dengan membicarakan, menggunjing dan menghina orang lain. Misalnya, kita mengatakan ucapan kamu ini adalah ucapan yang salah. Kenapa? Karena semua apa yang kita lakukan, baik itu sesuatu yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya kita pikirkan dulu dengan otak kita. Makanya ini fungsinya otak, ini fungsinya pikiran, supaya kita bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, kemudian otak kita mengatakan, ini tidak baik, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka dengan keimanan yang ada pada diri kita, kita tinggalkan hal itu. Ada orang ingin mencuri, dalam pikirannya mengatakan, ya Allah, ini adalah dosa. Orang berdosa akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya nanti. Pikirannya seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak jadi untuk mencuri. Begitupun dengan orang yang misalnya ingin untuk menggibah orang atau ingin untuk mengadu domba orang. Kemudian dia berpikir, ya Allah, apabila ucapan ini aku ucapkan, maka aku telah menggibahnya. Dia nanti akan menuntutku di akhirat dan semua pahala-pahalaku akan akan diberikan kepadanya, dan dosa orang yang aku gibah atau yang aku adu domba, dosanya akan dialihkan kepadaku. Nah, dengan pikiran-pikiran seperti itu, maka dia tidak jadi untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Nah, ini fungsinya otak makanya. Makanya kalau ada orang mengatakan seperti itu, maka kita mengatakan Allah tetap adil, Allah tetap bijaksana. Allah menciptakan otak, ya, menciptakan pikiran di otak kamu supaya kamu berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila pikiran itu tidak kamu gunakan, maka fala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan siapa-siapa dan salahkan dirimu sendiri. Karena kamu sudah melakukan sesuatu yang membuat dirimu celaka. Tidak memakai pikiran kita. Paham?
Oleh karena itu, ya, kalian yang mondok ini gunakan pikiran kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal-amal kebaikan dan ibadah-ibadah, untuk mengucapkan sesuatu yang baik, untuk berakhlak dengan akhlakul karimah. Itu semua bermula dari otak kita. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi kana makana wa biyakunu mayakunu. Dengan kehendakku yang telah terjadi pasti sudah terjadi. Dan dengan kehendakku pula sesuatu yang akan terjadi pasti terjadi. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang apapun itu. Tidak perlu khawatir. Kenapa? Allah sudah mentakdirkan semua untuk kita. Apalagi khawatir untuk sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk di bumi, baik binatang yang melata pun, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah sudah menanggung rizkinya. Jadi dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, jangan pernah takut dengan mati kelaparan. Tidak mungkin Allah memberikan seseorang hamba mati dalam keadaan kelaparan. Kenapa? Karena itu adalah janji Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Yaitu apa? Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti akan diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberikan nafkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti caranya berbeda-beda. Dan ini kembali lagi, ini adalah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bisa menjadi senjata bagi kita. Bisa menjadi penghalang orang lain akan berbuat jelek kepada kita. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keyakinan, insya Allah apapun yang kejelekan yang akan dilakukan oleh orang itu kepada kita, insya Allah tidak akan terjadi. Nah, ini salah satu dari fungsi atau manfaat Bismillahirrahmanirrahim. Dan masih banyak lagi fungsi daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dikatakan dalam cerita bahwasanya dulu di zaman Bani Israel ada seorang perempuan solehah. Dia mempunyai suami yang zalim. Ya. Suaminya ini tidak pernah melakukan suatu kebaikan. Sedangkan dia hal-hal yang dilakukan adalah semuanya positif, semuanya kebaikan. Dan setiap kali dia melakukan kebaikan, diucapkan pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya terjadilah sesuatu yang membuat suaminya itu jengkel, membuat suaminya itu tidak senang kepada dia. Akhirnya dites, kenapa kok istriku ini selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim? Setiap keadaan, setiap apa yang akan dilakukan, yang diucapkan pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dites oleh suaminya yang zalim ini. Wahai istriku, ini ada sekantong uang. Uang orang dulu itu pakai emas, koin emas dan koin perak. Ini ada sekantong uang, aku titip kepadamu, aku akan pergi keluar. Akhirnya istrinya ini diambil, karena ini amanah dari suaminya, diambil kemudian diletakkan di dalam lemari. Setelah diletakkan di lemari, tutup lemari tersebut. Dari kejauhan si suami ini mengintip di mana uang-uang itu ditaruh atau diletakkan oleh si istri. Setelah itu dia ngumpet, istri keluar rumah mungkin untuk belanja, beli sesuatu yang bisa untuk dimasak. Ketika istrinya itu keluar, si suaminya masuk ke kamar, membuka lemari,
diambillah uang itu, kemudian dibuang dia ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, kemudian istrinya balik, pura-pura dia mengatakan atau menanyakan tentang uangnya. Wahai istriku, mana uang yang tadi aku titip kepadamu? Akhirnya si istri ini dengan polosnya langsung beranjak menuju ke lemarinya, kemudian sebelum membuka lemarinya dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dari itu Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke dunia, ke rumah orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil uang yang ada di sumur, kemudian meletakkannya lagi di dalam lemari. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya. Dalam keadaan basah waktu di sumur, ketika dalam lemari dia sudah kering. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, disitulah secara cepat kilat malaikat Jibril meletakkan uang tersebut di dalam lemari itu. Setelah dibuka lemari itu, didapatkan bahwasanya uangnya ada di dalam lemari. Diambil uang tersebut, kemudian diberikan kepada suaminya. Suaminya kaget. Ternyata apa yang telah diucapkan oleh istriku ini adalah ucapan yang baik. Dari itu dia tobat. Dari itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mau lagi untuk melakukan kemaksiatan atau keburukan. Nah, ini berkat Bismillahirrahmanirrahim. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak lagi fungsi dan manfaat dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu muallif mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian itu ada 4. Pujian itu ada 4. Apa saja? Yang pertama, pujian Allah kepada dirinya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memuji dirinya dengan mengatakan Allah adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, pujian Allah kepada dirinya. Kemudian yang kedua, pujian Allah kepada hambanya. Ya, dan Allah di dalam Al-Quran selalu memuji hamba-hambanya yang soleh. Di antaranya para nabinya, di antaranya para orang-orang soleh, orang-orang alim, wali min auliyaillah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dari nabi semua, Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya ada pujian tersendiri yang yang diucapkan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, pujian Allah kepada hambanya. Kemudian yang ketiga, pujian hamba kepada Tuhannya. Pujian hamba kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala wajar. Sangat-sangat wajar. Kenapa? Karena kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa. Jangan kita melihat dulu nikmat di luar diri kita. Kita lihat nikmat di dalam diri kita. Ya. Apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kita diberikan mata. Dengan mata ini kita bisa melihat sekeliling kita. Kita bisa melihat bagaimana rupa orang tua kita, bagaimana rupa guru-guru kita, bagaimana rupa saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Dan musuh-musuh kita pun diperlihatkan oleh Allah bagaimana rupanya. Ya, musuh kita adalah orang-orang zalim. Dan kemudian apabila nikmat mata ini dicabut oleh Allah, enggak usah dicabut. Seketika setelah kita bangun dari tidur, kita tidak bisa melek.
diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya subuh dibangunkan oleh ustadz-ustadznya di sini, kemudian ternyata matanya tidak bisa melek. Sampai kapan? Sampai 1 hari penuh. Kira-kira bagaimana perasaannya? Baru terasa di situ nikmatnya mata. Coba bayangkan, kalian yang punya mata sekarang ini merem dari sekarang sampai besok, bisa enggak? Enggak mungkin bisa. Kepengen saja, ingin saja untuk melihat sesuatu. Ini adalah nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Makanya orang tidak bersyukur kepada Allah adalah orang yang jauh dari rahmatnya. Atau contoh lain ini sangat fatal. Contoh ini, kalau kita memang mampu, ya, pada diri kita mampu, maka boleh kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Boleh. Kalau kita mampu, apa itu? Untuk menghentikan napas kita selama 2 menit. Hentikan napas kita selama 2 menit. Ini napas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa bernapas, keluar lagi napas tersebut, ya. Setiap detik itu, bukan setiap menit, setiap detik, malah 0,0 detik napas kita ada. Alhamdulillah. Kemudian kita tidak mau bersyukur kepada Allah tentang hal itu. Makanya Ustadz bilang apa? Jangan kita melihat kenikmatan Allah yang dari luar dulu, dari diri kita sendiri. Masih banyak kenikmatan Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya sangat-sangat rugi orang kaya yang dia jatuh sakit. Dia kaya akan tapi tidak bisa bangun dari tidurnya selama bertahun-tahun. Bermanfaat enggak kayaannya? Enggak bermanfaat. Seandainya dia berangan-angan, apa katanya? Andai saja kesehatan ini bisa aku beli dengan semua kekayaanku, maka aku akan lepaskan kekayaanku tersebut dan aku akan membeli kenikmatan ini. Setahun berbaring di atas ranjang. Makanya nikmat luar biasa. Kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat Allah kepada kita, yang sangat-sangat perlu kita syukuri, keberadaan nikmat tersebut di dalam diri kita. Akan tetapi nikmat-nikmat ini dia akan kita nikmati. Sekarang kita merasa enggak ada nikmat. Kita bernapas setiap hari, kita berbicara setiap hari, kita melihat sesuatu setiap hari. Kita merasa itu bukan nikmat karena itu adalah sesuatu yang biasa. Sudah terbiasa kita menggunakannya. Oleh karena itu kita merasa tidak ada nikmat. Akan tetapi kalau sudah dicabut nikmat tersebut, ya, enggak usah dicabut. Giginya sakit. Jangankan mau ngomong, ya. Dengar orang ngomong saja sakit hatinya. Sakit telinganya. Kenapa? Karena sakit gigi. Makanya bohong lagu yang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Iya. Enggak. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kenapa? Sakit hati ada obatnya. Apa obatnya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ya. Orang sakit hati itu sebentar kalau seandainya dia tahu obatnya. Yang repot itu kalau nggak tahu obatnya, kemana-mana dia cari obat, ya. Akhirnya menenangkan diri dengan cara minum khamar, menenangkan diri dengan cara main slot, menenangkan diri dengan cara sabu-sabu. Nauzubillah min dzalik. Itu cuma sementara. Akan tapi kalau untuk bisa menenangkan diri dari sakit hati, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, bersalat kepada Rasulullah, insya Allah selamanya akan hilang sakit hati. Sakit gigi, bagaimana? Tetap kita berdoa supaya Allah mengangkat penyakit kita. Akan tapi luar biasa sakitnya. Ya, tidur nggak bisa tidur, ngomong nggak bisa, dengarkan orang ngomong saja nggak bisa, apalagi kita yang ngomong.
Nah, itu yang ketiga daripada pujian, ya. Tadi pujian Allah kepada dirinya, kemudian pujian hamba kepada Allah, kemudian pujian Allah kepada hambanya, yang terakhir pujian hamba kepada hamba. Kalian diberikan sesuatu oleh orang, apa kalian katakan? Kalian diberikan, misalnya siapa nih? Lalu ada orang berikan uang, lalu ini uang 10 juta. Kira-kira lalu mengatakan apa? Bukan terima kasih saja, mungkin kalau seandainya bisa dia sujud untuk mencium kaki orang tersebut, dicium kaki orang itu. Enggak kenal, langsung diberikan oleh orang tersebut. Nah, makanya lalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Nah, jadi begitulah pujian. Pujian itu ada 4. 4 pujian ini semuanya bersumber dan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal sampai akhir pujian ini semuanya itu ke Allah, dari Allah dan ke Allah. Ya. Yang contoh tadi, kita memuji sesama manusia, ya Allah dia baik, masya Allah, dia saling berinfak, masya Allah, dia ucapannya nggak pernah menyinggung orang, dia ucapan tidak pernah menyakiti hati orang, ucapannya tidak pernah menggibah, ucapannya tidak pernah memecah belah orang, misalnya, ya dia memuji, ya Allah bagus sekali ucapannya, misalnya dia sering membaca Al-Quran, dia sering bersalawat kepada Rasulullah, misalnya. Nah, pujian orang tersebut kepada orang lain itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang dipuji, misalnya kita puji Adli, masya Allah Adli ya, salah satu Habib, dia hafal Al-Quran, suaranya bagus dan lain-lain misalnya. Akhirnya kita katakan, siapa yang memberikan Adli pikiran? Allah. Siapa yang memberikan Adli kekuatan di dalam menghafal? Allah. Jadi pujian kita kepada Adli itu adalah itu aslinya adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala melewati hambanya. Nah, begitu juga dengan orang yang mengucapkan tersebut. Orang yang mengucapkan tersebut dia diletakkan dalam hatinya untuk memuliakan orang lain dengan cara memujinya. Akhirnya dipuji orang tersebut, ya. Akhirnya dimuliakan orang tersebut dengan cara memujinya. Memuji orang alim, masya Allah, alim banget orang tersebut, masya Allah, dia hafal 30 juz, dia hafal hadis arba'in, dia hafal hadis Bukhari Muslim misalnya, masya Allah. Nah, kita muji orang tersebut. Itu kalau seandainya kita tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita kemuliaan orang tersebut, tidak mungkin kita memujinya. Ya, pasti kita akan menjelek-jelekkannya. Nah, ini pujian, yaitu pujian yang bersumber dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan dengannya, dengan Allah, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita meminta supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan di dalam urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Urusan dunia kita lancar, urusan akhirat kita lancar. Ya. Urusan dunia kita mencari nafkah. Urusan dunia kita mencari rezeki. Urusan dunia kita membeli sesuatu. Ya, lancar. Makanya minta kepada Allah itu jangan yang kaya. Jangan minta kepada Allah itu jangan kaya. Minta itu cukup. Tahu? Filosofi cukup. Alhamdulillah kita kita diberikan rezeki oleh Allah cukup untuk membeli motor, cukup untuk makan, cukup untuk menafkahi anak istri, cukup untuk membeli mobil, cukup untuk membangun rumah 3 lantai, cukup untuk umrah, cukup untuk haji. Cukup kan? Nah, ini makanya jangan minta kaya. Kalau minta kaya nanti enggak cukup-cukup.
dikasih motor, ya Allah bagaimana caranya supaya saya bisa beli mobil. Akhirnya apa? Segala cara dilakukan. Main slot ya dilakukan, jual sabu dilakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan mobil. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya sesuatu yang tidak boleh dibolehkan oleh dia. Ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah dilakukan oleh dia. Nah, itu orang kalau seandainya dia minta kaya akan tapi jalannya jalan yang tidak bagus, tidak baik. Jadi minta kepada Allah cukup. Ya Allah cukupkan hamba di dalam dunia hamba. Ya, ya Allah cukupkan hamba di dalam dunia hamba. Ya, cukup semua yang tadi saya Ustaz ceritakan itu cukup semua. Ya, cukup nafkah, cukup beli motor, beli mobil, bangun rumah, segalanya. Nah, dalam urusan dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang banyak orang-orang yang sudah sukses, dia lupa bahwasanya yang memberikan dia kesuksesan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja Allah untuk mencabut kesuksesannya. Mudah saja untuk Allah mencabut segala sesuatu yang dimiliki olehnya. Gampang sekali, ya. Banyak kita lihat orang yang dulunya tajir melintir, yang dulunya kaya raya, sekarang melarat, sekarang dia di jalanan minta-minta. Nauzubillah min dzalik. Semua itu apa? Semua itu karena Allah sudah membolak-balikkan dunia ini. Bukan saja dalam urusan dunia kita, akan tetapi di dalam urusan akhirat pun, di dalam urusan agama pun kita selalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepadaku. Dari apa? Dari godaan iblis, dari godaan setan. Setan itu kan ada dua. Apa itu? Minal jinnati wan nas. Itu setan. Ya setan berbentuk jin, setan berbentuk manusia. Loh, masa ada setan berbentuk manusia? Ustaz, ada. Apa itu? Seseorang yang kelakuannya tidak baik itu namanya setan. Yang ganggu temannya ketika belajar itu setan. Yang ganggu temannya ketika ketika sholat itu setan. Yang ganggu temannya ketika tidur itu setan. Yang memecah belah temannya itu setan. Ya, misalnya si Maher berteman akrab dengan si Alip. Datang si Rizki, si Aditya. Dia bilang, Maher, itu si Alip itu tahu nggak? Dia ngomongin kamu, jelek-jelekin kamu, katanya kamu gini, kamu gini. Dia juga ke Alip, Alip tahu nggak? Itu Maher, kemarin dia ngomong ke kita, dia nggak senang sama kamu. Dia benci sama kamu nggak ada manfaatnya bagi dia. Padahal enggak, pecah akhirnya. Orang seperti ini adalah Nauzubillah min dzalik. Jangan ada terjadi seperti itu di antara kalian. Kalian ini semuanya bersaudara. Semuanya bersaudara. Jangan sampai ada yang membisiki kalian orang-orang lain yang bisa memecah belah kalian. Paham? Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi khatamin nabiyyin. Ya. Yaitu penutup sekalian nabi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kepada dan salawat salam juga kepada keluarganya dan pada sahabatnya semuanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke sesi fikihnya. Ini belum sesi fikih ini. Ini masih sesi tauhidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.